Shalom semuanya. Wah, senang sekali saya berjumpa lagi dengan semua teman-teman Bible Study kami di sini. How are you today? Happy weekend. Dan saya sangat terhormat di weekend pun Anda memberi waktu buat Tuhan. Untuk beberapa dari Anda, Sabtu itu sabat kalian ya. Saya berdoa sabat mulai dihormati dan dipraktekkan demi kebaikan kita. Right? Welcome everybody, welcome yang baru bergabung. Kita siap belajar hari ini, oke? And kita akan berdoa supaya kita bisa memberi diri dan membuka diri dan hati kita untuk Tuhan ngomong. Tujuan ada Bible study ini so that I can hear God, you can hear God. Oke, karena di mana 2-3 orang sepakat bersekutu sesuai kehendak Allah to know God, pasti Tuhan hadir. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk siang hari ini. Weekend yang luar biasa, because kita akan study bagaimana kita bisa keluar dari masa gelap bagi jiwa kita. Kita masuk ke tempat yang kita bingung dan menanti dengan waktu yang panjang, gak tahu berapa lama. Lord, biarlah kami berjalan melalui lembah kekelaman itu, kehilangan kedukaan itu, dengan mata dan hati tertuju kepada Allah, dan melihat kondisi kita seperti apa, sehingga Tuhan bisa bawa kita ke tempat yang Dia telah tetapkan kita nantinya jadinya seperti apa. Sesuai rancangan-Mu dan kehendak-Mu. Kami berjanji memberikan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Alright, kita akan saya kalau baca komentar-komentar ya, saya review kembali komen-komen yang masuk semenjak saya mengajarkan mengenai Lent. Di situ saya perkenalkan mengenai Yunus dan sikap hatinya Yunus. Dan kemudian kita belajar mengenai Ayub. Nah, saya itu mau go through the book of Job ya, masuk mempelajari buku Ayub. Nah, dari komen-komennya masuk terutama mendengar kata penderitaan, sakit hati, kecewa, lagi ngalami babak belur dan bla bla bla, semua kondisi emosi yang betul-betul lagi stres, depresi, tertekan, gak tahu mesti kemana, tapi bisa ngomong sama Ibu Indri di komen menolong Anda. Tapi ada pathway, ada jalur yang dipakai Ayub yang membuat dia menjadi murid Kristus yang luar biasa karena karakter Allah terbentuk dalam dia. Anda bisa lihat ini full di chapter terakhir dari kitab Ayub itu. So, kita mulai lagi membahas mengenai definisi bahwa kekristenan bukan sekedar bikin keputusan, aku udah pilih Yesus ikut Tuhan, Tuhan kok aku mau ikut Yesus seumur hidupku dan pasti kalau mati aku ke surga. Nah, ini ada orang yang memetak-metakin bahwa kekristenan cuma itu aja, kalau mati ke surga jaminannya. Jadi kalau sudah bikin Yesus Tuhan, ya aku nggak akan kena masalah, penderitaan, sakit penyakit, ekonomi krisis, nggak ada. Kita akan bebas karena kita di bawah pemeliharaan Allah. Tiap hari matanya memandang kita, keluar masuk kita disertai Tuhan, maka nggak ada gitu-gituan. Well, itu kebenarannya ada tapi terbatas, tidak menggambarkan keseluruhan. Yang kedua, ada orang yang mengatakan bahwa ikut Tuhan itu adalah kehidupan yang penuh dengan peperangan. Ya, begitu kita ikut Yesus, makanya kita akan dilawan setan. Setan akan nyerang kita pagi, siang, dan malam. Oleh sebab itu pakai senjata peperangan. Jangan takut, kita lawan setan dalam nama Yesus. So kita semua kecenderungan nengking setan, ikat setan, dan ngusir setan. Lama-lama lupa. Padahal yang membuat kita tidak bisa diganggu setan kalau Mazmur 91 katakan berdiam di dalam naungannya Maha Tinggi. Nah, ini referensinya tentu Yohanes 15. Anda kalau baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 sudah ngerti lah ya. Hidup ini di tengah-tengah setan yang bebas, kan setan belum kelar di bumi. Kontraknya masih jalan. Nanti ada saatnya. Dengan Yesus mati di kayu salib, kunci neraka dan maut sudah di tangan Yesus, tapi iblisnya belum di lock di dalam di neraka, belum, masih bebas. Tujuannya apa? Untuk jadi sparring partner kita, untuk melatih iman kita. Kan ada ujian, ada cobaan, ada godaan. All these three kita akan dites semuanya. Nah, tapi kalau kita hanya berpikir bahwa kekristenan itu adalah hidup penuh peperangan. Jadi setiap kali Anda ngalami sengsara kayak Ayub, Anda responnya apa? Ini pasti setan nih.
"Kamu buka pintu buat setan dari mana?" Kitanya jadi dicecer, jadi didakwa lama-lama malah. Pernah nggak diajak ngomong sama orang yang menguatkan Anda, tapi akhirnya pas mereka pulang kita tambah stres? Itu karena pengetahuan firman limited, terbatas. Yang betul, seperti saya alami selama 30 tahun ini menjadi pengikut Kristus, saya mengalami semuanya. Kekristenan adalah suatu perjalanan, it's a journey. Karena ini suatu perjalanan, so there is up and down, ada naik turun, tentunya ada muter-muter, kesasar, balik lagi, ada nyanyi meluap dari hati kita, sukacita menyanyi, tapi juga bisa air mata terus mengalir sedih, tertekan. This is the journey of your life. Ini unik kalau Bill Gates bilang it is the university of life, life university. Nah, kalau Anda mengerti bahwa kekristenan itu suatu perjalanan, yang perlu kita pelajari adalah waktu menjalani melewati up and down, naik turun, senang sedih, jalan dalam kegelapan dan di ujungnya ada terang ya at the end of the tunnel there is a light, dia ubah ratap kita, ratapanmu hanya buat semalam, besok paginya ada tarian, ada nyanyian. You know there is your life. Kita ini hidup kayak begini semua kalau kita beri diri untuk memperhatikan what is going on inside of our life. Kalau nggak pernah digubris diri kita, ya kita jalan terus kayak tipe saya, saya kan orang target oriented, saya orang goal oriented, ini saya mesti jaga dan yang kasih tahu Roh Kudus akan jaga kita. Kalau kita beri waktu kepada Roh Kudus every day, bikin latihan diri kita tuh aware God is with us. Menyadarkan bahwa kita sering lupa sih ya, bagaimana sih membuat kita sadar bahwa Allah tuh beserta kita tiap hari. God is actually following us, don't you know that? Coba saya mau kasih tahu ya, apakah Anda tuh suci, hidupnya udah bener, Anda pikir sempurna, atau Anda berdosa karena bikin pilihan yang salah, tidak nanya Tuhan, and ngawur total. Sama dong kayak orang Israel, dia dibuang ke Babel 70 tahun kan karena mereka nggak mau dengar suara Tuhan. Mereka blak-blakan menolak. Akibatnya mereka ngalami banyak problem, right? And dibawa di disiplin Tuhan, dibawa menjadi tawanan 70 tahun ke Babel. Saya mau tanya pada Anda semua, emangnya waktu diusir di Babel, Tuhan ninggalin mereka? Nope. Tuhan mengikuti mereka sampai keluar dari Babel tahun ke-70. Nggak pernah ditinggal. Itu proses pendisiplinan kok sebetulnya. Allah nggak akan mau meninggalkan kita. Dia akan pakai dosa kita, kesalahan kita, kegagalan kita, keberhasilan kita, everything to make you to be Christ-like. Untuk membuat Anda menjadi serupa Kristus. Jangan tertuduh kalau engkau berdosa. Jangan mau didakwa terhukum. Go back to God. Karena Anda akan ketemu dia kok. Dimanapun Anda berada, you will meet him if you turn your heart to him. Because he's following us. Dia gak mau kehilangan kita. Orang belum bertobat aja dia mau mati buat kita. Apalagi setelah bertobat, masa dia mau telantarkan kita? Gak mungkin dong. Okay, so kalau Anda menerima bahwa kekristenan itu adalah suatu perjalanan hidup, Anda mesti terima dong, kan ada ups and down, ada turning, ada kesasar, ada kesesatan, balik lagi, kayak Abraham ditur-ditur, ada nyanyi, ada bergembira, ada nangis, ada ngamuk, ada meledak-meledak, marah-marah, you know that up and down, itu the journey of your soul. Aneh ya, tidak ada kata-kata di sini kalau Anda ngalami ini, Anda akan mendengar yang saya sudah perkenalkan kan namanya The Dark Night of the Soul. Penulis seorang Carmelite ya, seorang biarawan laki di abad ke-6 deh, 500 tahun yang lalu dia tulis buku The Dark Night of the Soul waktu dia gara-gara menginjil, gara-gara dia menyatakan pewahyuan Allah di penjara seumur hidupnya sampai mati. Dan di penjara dia tulis buku. Nah, bukunya itu namanya The Dark Night of the Soul. Nah, ditulis di sini tidak pernah namanya The Dark Night of the Spirit or The Dark Night of the Body. Gak ada masa gelap badan, masa gelap roh, gak ada adanya di jiwa. Ini waktu di mana Anda bertanya, where are you God? Kau di mana Tuhan? Kita mau pakai ayat, mau ikut kebaktian yang berapi-api, musiknya urapan kayak apa, kita bisa nggak kerasa urapan. Baca Alkitab pun ngantuk dan nggak dapat apa-apa. Mau baca berulang-ulang kalau nggak ngantuk pun nggak dapat apa-apa.
Nah, perjalanan iman kita bersama Tuhan kita pasti ngelewatin bagian ini di mana kita akan nabrak tembok atau yang disebut dengan the dark night of the soul, malam gelap bagi jiwa kita. Nah, di malam gelap ini Anda akan diajarin untuk bagaimana memproses kedukaan secara alkitabiah. Dalam kehidupan Ayub sebagai contoh, sebagai panutannya. Karena Ayub itu awalnya hancur total, menjadi debu lah intinya lah ya. Menjadi miskin dan menjadi orang nggak punya apa-apa, sampai menjadi serupa karakter Allah dengan kekayaan double dari apa yang dia pernah punya. Dulu aja tanpa kenal Tuhan pribadi udah kaya seperti itu. Sampai sampai si Satan nanya kan, "Ah, kalau engkau pegang juga hancur juga pasti dia kutukin kamu." Oke, dan Allah izinkan, boleh apa yang dia punya kau 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 pegang, kau sentuh boleh, tapi jiwanya jangan dipegang kau. Jiwanya milik Allah. Nah, apa yang eksternal itu Tuhan katakan bisa ada, bisa nggak ada. Siap-siap aja mentalnya. Oke. Tetapi diri Anda yang bikin Anda menjadi Anda sebagai manusia, menjadi makhluk hidup itu nggak boleh. Karena itu kan asalnya dari Tuhan. Proses kedukaan Alkitabiah yang kita belajar dari Ayub adalah jalur Allah menuju a new beginning. Jalur Allah menuju permulaan baru. So, saya pegang Matius 6 ayat 6 ya, kalau engkau berdoa di tempat yang tertutup sendirian, tersembunyi, hanya berdua dengan Allah, tidak kesepian tapi sendiri dengan Allah. Dan kalau Anda menanti Tuhan, maka Allah yang ada di surga akan memberi upah pada Anda in public, secara publik. What you do in the secret place, God will promote you publicly. Jadi apa yang Anda lakukan di tempat tersembunyi, Tuhan akan promosi Anda secara publik. Ada 5 step bagaimana Ayub memproses kedukaannya dia. 5 step. Step yang pertama saya tetap pakai bahasa Inggris ya, karena lebih enak ngomongnya. Memberi perhatian. Paying attention. Ternyata ini adalah kelemahan saya. I'm bad dengan paying attention. Orang yang a worker, hardworking, pioneering, visioner itu is hard, is bad dengan paying attention. Saya mesti belajar ini. I need to learn. Belajarnya juga nggak enak, mesti melalui suatu musibah baru mau belajar. Kalau nggak saya kayak Formula One, nabrak terus gigi 5 terus. Nah, bagusnya daripada si Abraham yang kita belajar adalah dia itu fokusnya kepada Tuhan dan dirinya. Dia nggak pernah nyalain siapapun. Dia nggak pernah blaming anybody. Dia nggak pernah nyebut iblis. Dia nggak bak kasus ke Tuhan. Kenapa kok nggak lindungi aku? Si iblis nyerang aku, nggak ada loh ngomong seperti itu. Sebetulnya kalau Anda mau perhatikan baik-baik ya, kan Ayub 1 dan 2 itu kan luar biasa ya. Saleh banget deh tuh orang, saya bilang hebat tuh, sampai Tuhan sendiri yang ngomong, dia nggak pernah berdosa sama bibirnya. Istrinya ngutukin dia aja dia nggak balas kok. Dan dia tidak nuntut cerai. Ini saya rasa cocok nih dengan Anda ngalami banyak duka, kehilangan-kehilangan selama masa PSBB. Saya nggak tahu apakah ini karena ada kehilangan, ada meninggal anggota keluarga atau sanak saudara Anda, anggota teman komsel Anda yang udah deket, sahabat Anda, mungkin Anda kehilangan karena kena COVID atau penyakit lain atau komplikasi, whatever it is. Atau kehilangan kerjaan, orang jadi depresi, orang jadi skizofrenik, jadi hilang, lepas kontrol, nggak tahu, jadi kalap hidupnya. Things happening di musim ini. Nah, apapun yang Anda alami, kalau Anda ditanya orang seperti ini, sudah ngalami kehilangan ya, mungkin tadi ada yang kehilangan ayah, kami turut berduka cita. Nah, bagaimana kalau Anda tuh ditanya sama teman-temanmu? Kamu bagaimana kabarnya selama ini? Apalagi teman-teman yang jarang ketemu tapi tahu Anda siapa. Atau bagaimana kabarnya selama ini? Kalau di tempat kami yang sudah belajar mengenai kartasis, memproses feeling akan berkata, "How are you feeling?" Bukan "How are you doing?" Nggak ditanya bagaimana kerjaanmu, apa yang kau lakukan selama ini. Bahkan ditanya bagaimana perasaanmu. Nah ini deep, ini butuh orang yang udah vulnerable, udah punya hubungan baik dan dipercaya ya.
Banyak orang Kristen yang menjawab jujur sesuai kondisi emosi Anda, atau banyak yang menjawab supaya nampak saleh. Yang mana kira-kira? Kebanyakan. Banyak orang yang jawabnya kayak gini, "Oh haleluya Tuhan menyertai saya, dia kuatkan saya, Allah turut bekerja sama kok." Ya memang saya kehilangan ayah saya, tapi Allah turut bekerja sama bagi setiap orang yang mencintai dia dan dipanggil sesuai rancangannya, membawa kebaikan bagi aku kuat, Tuhan besertaku. Atau Anda bisa teriak kayak si Ayub, teriak dalam penderitaan. Ini doanya di Ayub 3 terutama ya. Kalau Anda baca Ayub 3 ya lihat aja. Beda loh Ayub 3 itu sama Ayub 1 dan 2. Beda jauh. Oke. Di Ayub 3 langsung Ayub tuh teriak, Ayub membuka mulut dan mengutuki hari kelahirannya. Beda banget ya, ekstrim. Antara Ayub 3 sama Ayub 1 dan 2, ekstrim. Ayub 1 dan 2 orang udah bangkrut, total bangkrut mental, bangkrut fisik, sampai boloknya dikerikin sampai potongan keramik. Itu guci-guci yang pecah itu dibakar, digaruk gitu ya. Kurus kering, tanah hangus, ternak habis, anak mati 10-10-nya. Apa sih yang tertinggal mengenai Ayub? That would be a good question to ask. What is left of Job? Apa yang tertinggal pada Ayub? Tapi di Ayub pasal 3, oh dia juga punya teman. Wah sahabatnya hebat banget lah. Tidak mengatai, tidak khotbahin, tidak nasihati, turut meratap menangis bersama Ayub. Tapi di Ayub 3 gambaran berubah saudara. Tiba-tiba Ayub meludak marah loh. Dia marah-marah, percuma aku lahir. Apa-apaan nih kayak begini. Oke, coba kita lihat di Ayub 6 ayat 2 sampai 4 bagus sekali. Saya bahasa Inggrisnya bagus sekali. Though you slay me. Sekalipun kau bunuh aku Tuhan. Gini kayak dia bahkan nuduh bahasa Allah itu yang bunuh dia lah. Lalu Ayub menjawab di Ayub 6 ya, ayat 2 sampai 4. Kalau nggak ada di screen, then you open your Bible. Hendaknya kiranya kekesalan hatiku ditimbang dah. Dan kemalangan ku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Ayo ditimbang deh kemalanganku Tuhan. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut, oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Jadi kok nggak tahan, jadi gue ngomongnya cepet-cepet. Karena anak panah dari Yang Maha Kudus tertancap pada tubuhku. Dia bilang Allah bunuh dia loh. Allah yang nyakitin dia loh. Dan racun diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Oke, so Anda melihat di sini bagaimana si Ayub itu bicara kepada Tuhannya tuh teriak dari hati yang sakit, menderita. Penuh dengan perasaan kecewa, sedih, sakit hati. Dia udah gak nahan-nahan diri lagi. Nothing is held back by Job. Keluar semuanya. Itu mulai Ayub 3 sampai loh. Ayub yang pasal 35. Non-stop. Temannya juga nyecer dia. Wah temannya benar-benar kebangetan lah ya. Nah dalam 35 pasal Ayub itu bergumul sama Tuhan. Dia gak perang loh sama 3 sahabatnya yang ngomongnya ngaco loh. Elifas, Bildad tuh sama Sofar. Dia gak berantem sama mereka. Anda akan lihat dalam 35 pasal itu apa? Ayub bimbang. Ayub menangis dan meratap. Ayub mempertanyakan keberadaan Tuhan tuh mana sih? Ayub bertanya kepada Tuhan, kenapa sih kok dia mesti mengalami semua derita ini? Ada apa sama aku? Aku salah apa? Kejam banget sih yang aku alami. Tapi yang hebatnya yang terakhir ini, Anda mesti screenshot dan lingkar yang paling bawah ini. Ayub tidak menghindarkan dirinya, dia nggak ngelarikan diri dari keadaan horornya. Tapi Ayub hadapi semua. Dia eksternal, dia keluarin semuanya, externalization, instead of suppression. Dia nggak suppress, dia eksternalkan, dia keluarkan. Nah, waktu dia mulai teriak seperti ini, temennya denger yang 3 itu. Wih, reaksinya gila-gilaan punya teman itu. Kita mesti saya belajar, kita mesti hati-hati dari Ayub, kita juga belajar. Waktu kita mau vulnerable, transparan, atau pas kita lagi doa didatengin gitu loh. Jadi orang dengar doa kita. Teriaknya kita, ini kan kalau teriak begini nggak bisa ditulis ya. Teriakan ini ya keluar. Daripada Anda teriakin orang, mendingan
teriak ke Tuhan, dan Tuhan nggak kewalahan kan, nggak stres, nggak bimbang, nggak khawatir, nggak goyah imannya gara-gara dimaki-maki kita. Ini kejadian Ayub kan udah nyata-nyata atas izin Allah. Tapi kok Allah nggak merasa tertuduh ya dengan teriakan-teriakannya si Ayub? Enggak kan? Karena dia pernah jadi orang, dia pernah di tempat ini. Nah, kalau Anda pelajari, doanya Ayub itu namanya doa tangisan dan ratapan. Nah, kita kan waktu itu, hari Kamis kita tutup dengan doa itu sesuai Eugene Peterson katakan, bukan mengenai kata-kata suci muluk-muluk ke Tuhan loh ya, tapi being honest, jujur sama Allah, oke. Nah, 2/3 dari Mazmur kalau Anda mau perhatikan, kalau lagi ngalami kehilangan, sakit hati karena difitnah, ditinggal, disyukurin, dijeblosin biar rasa loh, biar lu kena bahkan dikutuk-kutukin, disyukur-syukurin waktu Anda lagi ngalami kesusahan. Remember, tidak ada buku doa yang tepat untuk Anda buka kecuali buku Mazmur. Buku Mazmur itu adalah buku doa, itulah sekolah doanya Daud. Kalau Anda perhatikan, 2/3 dari kitab Mazmur itu namanya doa ratapan. Bahasa Inggrisnya lament, Lament atau lamentation. Nah, ini mesti dihidupin, saya aja baru ngidupin kira-kira 6-7 tahun yang lalu. Dan ini khotbah saya pertama waktu saya insaf dan bertobat. The lost art of lamentation. Seni terhilang dari doa meratap. Nah, ini yang bikin kita seperti manusia ciptaan Allah. Ini yang bikin kita serupa Allah. Bukankah Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 berkata, Allah Tritunggal berkata, marilah kita ciptakan manusia serupa gambar rupa kita. Nah, kalau sampai kita serupa gambar rupa Allah, dan orang pertama yang memperkenalkan kepada kita mengenai doa ratapan, Yesus sendiri. Yesus itu brutally honest, benar-benar secara belak-belakan, telak-telak, dia jujur di depan semua orang yang memaku dia, yang menghukum dia, tanpa dia ada salah loh. Yesus itu nggak salah loh, sama sekali loh. Dia brutal ngomong, Eli, Eli lama sabachthani, kok aku ditinggal? Kau Allah. Itu terbuka loh. Dia terbuka juga di Getsemani. 3 jam per jam. Memang itu kalau ngantuk bukannya karena nggak rohani. Memang itu kan terjadinya jam 1 pagi, jam 2 pagi. Memang jam tidur. Saya kemarin aja ikutin seminar dari New York. Saya udah siap jam 11 New York, jam 11 pagi, jam 12 pagi sana, 12 siang, jam Jakarta jam 11 malam. Saya begitu nyampe jam 12, setengah 1 saya udah nguap, jadi saya off kamera aja. Sampai ketiduran. Emang gak kuat badannya. Itu jangan dihakimi loh ya. Kata-kata tidakkah kau dapat bertahan 1 jam itu jangan main-main. Itu jam 1 pagi, jam 2 pagi. Of course it's not easy. Okay. Secara manusia. And Yesus gak mengkritik, kenapa? Because dia terima muridnya sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Kalau Anda doa ketiduran, jangan terduduh. Terima. Karena engkau manusia memang lagi kecapean badannya. Receive it, accept it, and do not be condemned. Nah, itu bagusnya. Jadi kalau kita itu berdoa, meratap, ini kita ini lagi membawa case ke Tuhan. The case against God. Beda ya sama mengeluh kesah di hadapan Allah. Kalau 1 Korintus 10, Roma 15, dan kita keluaran semua. Kalau mereka nggak meratap tuh. Tua-tua Israel 40 tahun tidak pernah meratap. Itu maki-maki Musa. Mereka tidak meratap kepada Tuhan. Mereka lemparin batu Musa. Itu arogan. Itu keluar dari kesombongan. Kalau Ayub keluar dari rendah hati. Beda sekali. So, doa ratapan adalah prayer of lamentation is our complaint to God. Kenapa kok Tuhan tuh mau kita doa meratap dan memberikan persembahan berupa tangisan? Saya kutip, Anda tahu pertanyaan ini saya kutip dari mana? Dari Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Yesus sebagai manusia mempersembahkan doa, ratap, tangis yang begitu keras. Kedengaran loh Petrus, Yohanes, Yakobus loh. Jadi dia nggak malu. Dan itu kan ditunjukkan sebagai pembelajaran katanya. Jadi kita mesti niru kayak gitu. Anda mau tahu buat saya, buat seorang Indri, saya mesti belajar loh, bahkan minta sama Tuhan, bikin aku nangis dong, sampai meratap.
Menangis itu bukan meneteskan air mata loh. Kamu tuh bisa dibentak nggak salah apa-apa bisa nangis langsung. Itu bukan menangis, baru meneteskan air mata. Kalau nangis tuh Anda jerit, Anda nggak terima, Anda teriak, nah itu nangis tuh. Kenapa kok buat saya nggak jadi alamiah begitu? Apalagi ke Tuhan. Oh, kalau ke Tuhan kamu sih, ya haleluya Tuhan yang maha kudus, Allahku ya Bapakku. Wah suruh ngomong, kau nusukin aku dengan anak panah ya, kau mau bunuh aku ya. Anda kaku nggak begitu? Belajar dari Ayub, that's what he did. Belajar dari Yesus, aku mau mati rasanya, jiwaku udah mau mati, aku nggak kuat rasanya. Belajar dari Yesus, brutally honest. Bukan brutal, tapi brutally honest before God. Nah, waktu itu kan Yesus ngomongnya ke Allah Bapaknya, enggak ke teman-temannya. Dia enggak semprot temennya, dia enggak hakimi temennya, dia cuma ngomong, kamu doa deh kalau enggak jatuh dalam pencobaan. Karena ngeri banget. Begitu Yudas muncul dengan 3.000 tentara dari Imam Kayafas, tentara Romawi, penjaga bait Allah, semuanya dan rakyat, the mob, orang banyak itu. Oh lo belum tentu kamu siap, bener kan si Petrus? Ambil pedang, dipotong telinganya Malkus, saudaranya Imam Kayafas. Padahal buat apa lu bela-bela aku, kan untuk ini aku diberikan. Ini waktunya. Nah, udah timingnya salah, ngerti firman juga enggak. Jadi semuanya sebakar kaprah. Makanya kalau orang sedang mengalami penderitaan, jangan buru-buru dikasih teori. Jangan buru-buru dikasih jawaban. Penderitaan dalam Kristus dan sesuai kehendak Allah tidak bisa dijawab dengan jawaban cepat. Because you need to go through it. Anda mesti melewatinya itu. Nah, kenapa kok Tuhan mau kita doa meratap dan mempersembahkan tangisan tuh kenapa? Satu, karena Allah sendiri meratap. Kejadian 6 ayat 6. Ingat? Di Babel, bukankah dia muak sekali? Dan zamannya Nuh, dia nyesel banget sampai dimusnahkan manusia pakai air bah. Allah meratap kok dalam kedukaannya. Yang kedua, Yesus juga mempersembahkan doa ratapan dan tangisan, Ibrani 5, 7 dan 8. Raja Daud di 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27 memerintahkan seluruh rakyat Israel harus meratap dengan tangisan ratapan yang Daud tulis atas nama Raja Saul yang mati bunuh diri dan atas nama sahabatnya yang mati Yonatan. Nah, lihat di situ ya. Dan ini ketentuan negara nih. Berikutnya kita lihat Nabi Yeremia, satu buku isinya ratapan dia. Saya yakin yang nulis buku Yeremia bukan Yeremia ya, itu muridnya. Nah, Nabi Yeskiel juga meratap, Yesaya juga meratap, Daniel juga meratap, Daud meratap, Yesus meratap atas kematian Lazarus, Yohanes 11 ayat 35, atas Yerusalem, Lukas 13. Meratap membuat kita menjadi manusia yang serupa gambar dan rupa Allah Tritunggal. Roh Kudus saja berduka. Betul? Efesus 4 ayat 30. Jangan dukakan Roh Kudus. Semuanya bisa kok mengeluarkan, mengekspresikan emosi. Jangan disodok di bawah keset, saudara. Nah, problemnya yang kita lihat dari pengalamannya si Ayub. Ayub itu punya teman yang benar-benar mengerikan sekali ya. Di kehidupannya si Ayub. Ayub itu dikelilingi sama teman yang setelah Ayub 3 ke atas ya. Mulai Ayub 3, mulai Ayub udah gak tahan lagi menjadi saleh. Jadi saya lihat di situ, oh sesaleh-salehnya Ayub itu cuman berapa persen dari seluruh jiwa dia. Karena di Ayub 3 dan seterusnya meledak deh. Deritanya teriak, doanya liar men, doanya wild prayer men. Unlimited, bang gitu loh ya. Tetapi teman-temannya lain. Kalau si reaksi temannya lain yang bertiga ini. Ternyata kita melihat temannya tuh legalistik dan agamawi. Berapa dari Anda mengikuti pernah? Waktu saya pertama kali jadi ikut Tuhan, kemudian saya balik ke rumah orang tua saya, tinggal sama orang tua saya kan terkenal pemarah. Selalu ada imbuhan-imbuhan kayak gini, sekarang udah Kristen jadi anak Tuhan, gak boleh marah lagi ya, gak boleh cepat tersinggung, gak boleh iri, gak boleh jelekin orang, awas ya. Pernah gak ada yang begitu?
Nah, sampai tanpa Anda sadar karena ini keluar dari mulut orang tua, dari keluarga, kita ikutin ini parenting di rumah tangga kita, akan kita bawa loh kepada kamar doa kita loh. Bahkan kalau di Amerika ada kata-kata gini, "Kalau nggak perlu ngomong, nggak usah ngomong deh, jangan nanti ngomong malah orang sakit hati." Dan ini adalah apa ya, rule of life, peraturan hidup yang dimasukin oleh orang tua tanpa tertulis. Dan kita waktu itu kan seandainya belum kenal Alkitab, of course, tanpa sadar itu masuk dong ke dalam pikiran otak kita dong, terrajut. Jadi waktu kita berdoa, kita juga nggak ngomong sama Tuhan. Nggak berani ngomong kayak gini, blak-blakan, brutal-brutal, jujur kayak si Ayub begini. Nggak berani, kenapa? Kalau nggak perlu ngomong, nggak usah ngomong. Jadi kita ngomongnya apa? Yang bagus-bagus mengenai Tuhan. Padahal jiwanya yang lagi kecepet, lagi sakit, lagi menderita. Makanya nggak heran kalau di tempat kerja, di publik ada nggak tiba-tiba ngalami apa bisa meledak situ marahnya. Bludak bludak meledak meledak gitu. Pernah nggak kayak gitu? Saya dulu kayak gitu terus lama berpuluh-puluh tahun. Nah, melalui pembelajaran dari memiliki bahwa pemuritan itu bicara mengenai membuat emosi kita sehat supaya rohaninya dewasa. Itulah pemuritan sebetulnya. Jadi saya sejak mempraktekkan pemuritan oleh Yesus sekarang. Bukan oleh manusia, bukan oleh guru, bukan oleh mentor. Yesus memuridkan langsung. Itu saya sesuai Yesaya 54 ayat 13. Dan benar-benar dibentuk jiwanya. Nah ini saya nggak bisa ngomong mulai dari mana, caranya gimana. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi aku memberi diri dengan rumus 5S itu. Ini adalah proses journey untuk mengizinkan Yesus memuridkan jiwa kita. Sedalam mana Anda izinkan Tuhan masuk dalam jiwamu, sedalam itu dia akan muridkan Anda. If you don't give in, kalau Anda nggak nyerah surrender kepada Tuhan, nyerah mencoba mengobati sakit hatimu dengan segala macam cara lah, oke. Kalau Anda terus mengobati dirimu, ya Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Anda surrender, 5S itu membuat Anda surrender. Solitude, silent stillness, scripture reading, sabat. 24 jam tidak kerja. Hanya fokus ke Tuhan dan memperlakukan satu sama lain dengan kasih Kristus. Anda nggak akan ngerti sebetulnya ada apa sama dirimu dan bagaimana Tuhan merubah Anda. Oke? Nah, kalau kita nggak pernah melakukan 5S, kita tidak menjadi orang agamawi dan legalistik. Agama membuat kita di-label orang berdosa loh kalau lu marah-marah melulu, teriak-teriak, marah-marah nggak sabaran, dosa lu. Jadi kita tertuduh terus. Dan bukannya diproses malah tertuduh, tertindas, malah terhukum rasanya kayak tahanan gitu loh. Kamu berdosa loh kalau ngungkapin marah kita di hadapan Tuhan. Dan kalau doa jangan marah-marah. Nggak bisa lo doa marah-marah, bentak-bentak Tuhan kayak gitu nggak pantas, dosa loh. Ini makanya doa ratapan hilang di dalam kehidupan gereja, dan nggak diajarin. Tapi kalau meledak-meledak ke marahnya ke orang lain, ke manusia sesama, itu lumrah. Tuhan nggak mau itu terjadi, jangan kau menyakiti manusia. Kan kasihlah sesamamu, bukan sakitin sesamamu. Hukumnya cuma dua, kasih Allah dan kasih sesamamu. Nggak ada mengasihi Allah dan nyakitin sesama, itu orang Farisi itu begitu. Saya pelajari dari orang ahli Taurat, Saduki, ahli dan Farisi ya, far to see and sad to see that Jesus come to their life. Kenapa? Karena mereka tuh cinta Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Wah cinta banget, cinta Allahnya Musa. Tapi kalau melihat orang berdosa, orang Samaria, wanita berzina, jijiknya nggak keruan. Bahkan kalau perlu mereka jadi Tuhan dan ngerajam batu ke mereka. Nah, agama membuat kita di-label orang berdosa loh. Kalau sampai ngeluarin emosi seperti ini. Saat kita sampaikan kepada teman solidaritas kita bahwa kita sedang marah, sedih, atau lagi berduka, kecewa, ketakutan, wah kita dihakimi, lu dosa lo. Padahal yang Tuhan Yesus modelkan di Getsemani, di Yerusalem, di Bukit Zaitun, enggak. Justru kamu keluarin emosimu bawa ke Allah Bapa. Hanya dia yang bisa membalut lukamu. Di Mazmur 147 ayat 3, hanya dia yang bisa membentuk engkau menjadi serupa Kristus melalui penderitaanmu. Melalui kedukaan dan kehilangan-kehilangan itu. Jangan lempar ke orang. Orang juga nggak bisa ngerubah kita nggak bisa rubah diri kita. Orang nggak bisa ngerubah kita, hamba Tuhan nggak bisa rubah Anda.
Dari marah-marah menjadi nggak marah. Itu nggak bisa ditekan gitu, "Diem kau, nggak stop marah-marah." Nggak bisa, itu namanya neken dong namanya. Tambah stres orangnya. Tapi kalau Anda niru niru jalur pemikirannya si Ayub, dikeluarin, tapi ke Allah, bukan ke sesama. Nah, pemikiran agamawi itu kayak gini nih, untuk menjadi seperti Yesus, kita teken dan kuburkan perasaan-perasaan teriritasi, tersinggung, dendam, benci, telen itu. Karena semua emosi itu dosa. Upah dosa maut loh, ke neraka loh. Hati-hati loh, ampuni nih. Oke. Nah, apakah ini semua dosa saudara-saudara? Ya apa tidak? Anda ngomong sama saudara, gue lagi marah nih. Aku lagi kecewa. Aku lagi proses untuk bisa mengampuni. Kalau ngomong kayak gitu dosa? Tidak, itu justru benar. Menjadi dosa kalau dipendem sampai suatu hari nggak tahan, meledak. Itu dosa. Kenapa? Karena dipendam. Menjadi akar kepahitan. Itu namanya bitter envy kalau Yakobus ngomong. Nah, pada waktu kita tidak memproses di hadapan Allah. Coba ini boleh di screenshot. Yang di garis bawah itu kata di hadapan Allah. Bukan nyemprot saudara seiman. Pada waktu kita tidak memproses di hadapan Allah, maka semua perasaan-perasaan yang membuat kita manusia. Nah, kalau kita betul-betul manusia ya, bukan hewan ya. Kita bukan tikus, bukan hamster yang buat percobaan vaksin COVID. Kita manusia serupa gambar rupa Allah loh. Kita serupa gambar rupa Allah. Yang bikin kita manusia, kita ada takut. Kita ada cemas. Kita ada sedih. Kita ada amarah. Ada 4 ya major emotional problem yang menjadi masalah nih. Bisa cerai, bisa bangkrut, bisa bikin keputusan salah. 1, takut. Kedua, sedih. Ketiga, amarah. Keempat, kekecewaan. These 4 kalau tidak diproses pada Allah, keputusan kita akan menyakiti banyak orang. Kita akan menjadi orang yang bocor emosi. You are leaking. Dan banyak sekali gereja itu penuh sama Kristen yang bocor emosi. The church is full with Kristen yang bocor emosi. Saya kan salah satunya. Karena nggak memperlakukan perihal-perihal hal-hal emosi itu sebagai isu yang adalah bagian dari pemuritan. Bukankah pemuritan sebetulnya menghasilkan karakter Kristus? Ada buah rohnya. Ya, kalau Anda mau jadi serupa Kristus ya buah itu kan nggak jauh dari pohon katanya ya. Jadi kalau betul-betul pohonnya itu sehat dan betul-betul pohon kebenaran terbantin, oke? Kita namanya pohon terbantin kebenaran Tuhan, nah buah kebenaran keluar. Kasih nomor 1. Buahnya cuma 1 kok sebetulnya, agape. Sampai Paulus bisa menulis loh, mantan pembunuh berseri ini. Kalau kamu bisa bernubuat, berbagai bahasa malaikat, bahasa Prancis, bahasa Itali, bahasa Chinese, bahasa Jepang, bahasa Korea, semua bahasa kau kuasai. Termasuk mentafsirkan bahasa roh. Tapi nggak ada kasih. Kamu bukan apa-apa. Alias bukan Kristen. Kamu korbankan semua hartamu demi menolong korban-korban se-NTT, se-Papua, sedunia dengan adanya krisis ekonomi gara-gara COVID. Tapi kalau tidak ada kasih, kamu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa dan tidak jadi apa-apa. Waduh keras loh itu. Nah, kalau sampai kita mengalami bocor emosi, karena kita nggak menganggap ini emosi marah-marah ini ada bagian pemuritan. Karena kasih itu tidak bikin kita marah. Kasih itu bikin kita peramah, bukan pemarah. Kasih itu kan sabar. Jadi nggak mungkin terburu-buru dong. Nggak buru-buru keluarin emosinya kita. Nggak ke orang. Harus bawa ke Tuhan. Nah kalau kita nggak anggap ini sebagai pemuritan, mustahil dong memproses kedukaan tanpa paying attention kepada amarah dan kesedihan kita. You need to focus on your anger and your sadness. Why are you angry? Kayak saya selalu marah-marah. Ditanya sama Pastor Evelyn, wah kau bentuk cetusan emosimu tuh kalau nggak happy itu selalu marah. Nggak ada yang lain ya. Nggak nangis kayak apa kayak. Dan itu membuat saya berpikir, who am I ya? Sampai kok yang kelihatan dari diri saya kok cuma marahnya doang. Who am I? Terus apa sih akar dari si marahnya ini apa?
Nggak mungkin dong marah tuh hanya karena marah, kan ada penyebab-penyebabnya loh. So ini saya dibawa ke suatu situasi di mana akhirnya saya mau marah, tapi sekarang ini sakit hati, sedih, nangis, dan air mata aja keluar. Saya lari ke Tuhan, saya meratap kepada Tuhan, saya keluar emosi saya, terus Tuhan ngomong begini, "Kamu kenapa nangis?" Aku kecewa. "Kamu kenapa kecewa?" Aku rasa nggak dihormati. Harga diriku kayak nggak ada artinya, kayak kotoran ya begitu. Kayak aku nggak berarti, nggak ada harganya. Itu dialog sama Tuhan loh. Tapi itu tidak akan terjadi loh dialognya kalau kita nggak mau diem diri ke tempat sunyi sendiri. Dan belajar mengenal ada apa ya sama dirimu ya. Fokus ke dirimu kayak Ayub. Ayub fokus ke diri dia. Ayub fokus ke Tuhan. Makanya marahnya cuma ke Tuhan. Dia nggak maki-maki si Bildad, si Elifas, si Sofar. Nggak, dia nggak maki-maki. Istrinya aja nggak disentuh kok. Yang udah ngutukin dia. Istri tidak disentuh walaupun ngutukin dia dan suruh dia murtad dari Allah. Ngomong mengenai nasihat, ngomong mengenai penguatan dari sesama ya. Encouragement, he was alone. Paying attention to your anger and your sadness is number one. Anda mesti dengerin dirimu. Nah, bagi kita yang cenderung tipe-tipe orang-orang yang cenderung menguburkan perasaan-perasaan sulit ya. Ya perasaan sulit itu ya takut, amarah, sedih, kecewa. Itu percaya bahwa kalau dia tahan semuanya, telan, dikubur, mereka lagi melakukan perbuatan mulia bagi Tuhan. Makanya Tuhan akan memberikan upah besar bagi mereka. Okay? Well, is that true? Kalau itu benar, kenapa Ayub ada di Alkitab ya? Akibatnya kita menjadi Kristen, bocor emosi. Kita kan tabung yang gak kuat. Kita ada limit loh. You know? Nah, bocor emosi itu secara halus dikenal sebagai perilaku pasif agresif. Ini kita belajar, penting belajar yang ini. Pasif agresif itu kalau Anda perasaan-perasaanmu Anda kubur. Ya, orang pasif agresif itu secara halus. Ada pasif agresif kasar, agresif, ada yang pasif agresifnya halus. Ciri-cirinya orang pasif agresif halus. Kalau datang selalu mepet, terlambat. Yang kedua, suka bikin komentar tapi sarkastik. Ada sarkasmenya. Yang ketiga, kalau ngomong nada suaranya tajam. Oke. Nomor 4, memberi perlakuan didiamkan. Lakukan silent treatment. Orang didiemin aja. Ada masalah tahu, tapi didiemin aja. Perang dingin. Kalau Anda ada ciri-ciri kayak begini, you have a passive aggressive. Perilaku passive aggressive. Your behavior adalah passive aggressive. There is a root of it. Ada akarnya loh. Anda tuh nyimpen di dalam. Nanti pas udah gak kuat, karena John Maxwell berkata, emotion is not emotion until it's released. Emosi bukan emosi yang sehat sampai itu dilepasin. Of course orang ditekan-tekan terus, kecewa-kecewa, dipendam terus, suruh nerima ya gak apa-apa lah, ngampuni. Tapi gak pernah ngomong sama orangnya kalau dia ngampuni. Ini antara engkau dan engkau aja. Nah, Ayub berbeda. Ayub memilih menghadapi kesakitan batin dia, sakit fisik dia, sakit mental dia, dengan dia memberi perhatian, paying attention to both God and himself. Dia fokus ke Allah dan dia fokus ke dirinya sendiri. So Ayub ini memilih masuk ke dalam yang namanya dark night of the soul ya. Nah, dia pilih masuk ke dark night of the soul-nya. Itu masa di mana Anda bingung, the confusion of the in-between. Sama kayak Ruth Haley Barton berkata, from the now to the not yet. Itu masa penantian gak tahu berapa lama, penuh ketakutan, penuh masalah, penuh kebingungan, gak ada solusi soalnya, gak tahu solusinya gimana. Bayangin, kalau masih lihat jenazahnya Yesus di kuburan ya oke dong ya. Paling gak mayatnya ada kelihatan, ini mayatnya hilang. Kain kapan dilipat rapi di sebelah kanan tempat kepalanya Yesus. Ayub memilih masuk ke dalam kebingungan, kegelapan dalam jiwanya.
He chose to go through melewati the valley of death. Masuk melalui the dark night of the soul karena jiwanya nggak kerasa apa-apa, nggak denger firman, nggak tahu Tuhan ngapain, nggak tahu berapa lama di penderitaan, dan dia tidak memilih untuk mengobati dirinya. Oke, karena waktu ya. So, saya dengan penjelasan ini saya setuju dengan apa yang Eugene Peterson katakan. That Job demonstrate to God, not to people, to God. That God is after our honesty. Allah itu mencari dari kita kejujuran kita. Not our perceived notion of holiness. Bukan kesimpulan, Tuhan tuh maunya menurut kita kalau lagi susah, lagi ini ya bawa ke Tuhan dan mengucap syukur karena dia akan memakai ini untuk membawa kebaikan padaku. Aku mengucap syukur. Ya kalau Anda betul, Anda bisa mengucap syukur. Betul sekali, nggak salah itu. Tapi ucap syukur sementara bersamaan Anda lagi mendem tekanan-tekanan batin itu. Kekecewaan di rumah tanggamu, kekecewaan ke bosmu, kekecewaan ke teman-teman di komselmu, kekecewaan dengan pemerintah, kekecewaan dengan semua bakal kecewa deh. Nah, Allah itu melalui buku Mazmur dan melalui buku Ayub dan melalui buku ratapannya si Yeremia, satu buku loh namanya ratapan. Dia lagi mengatakan, aku minta kamu jujur ke aku. Everything about the emotion, come bring it up, bring it up, bring it up. Keluarkan aku, karena aku nunjukin ke kamu di Getsemani kan begitu. Oke? Jadi doa, kalau Anda mau belajar doa nih ya, pendoa-pendoa gini cara doanya. Prayer is lifting your mind and your heart to God, not to people. Jangan berdoanya di depan orang manis-manis, suci-suci, muluk-muluk, kata-katanya sopan banget. Padahal lagi debu, lagi ancur-ancuran hidupnya. Jadi doa bukanlah bicara baik-baik dan manis-manis di hadapan Tuhan, tapi bicara dari hati jujur sesuai emosimu seperti apa ke hadapan Tuhan. Saudara-saudara, melalui buku Ayub kita menikmati keputusan Ayub untuk melewati masa gelap bagi jiwanya. Saya undang Anda untuk berani menghadapi head-on masa darkness of your soul. Bersama Tuhan, nah ini kuncinya. With God, go through that darkness of the soul. And percaya, Anda akan belajar hidup dengan iman itu kayak apa. Okay? So kita akan lanjutkan lagi untuk nunjukin buah roh apa sih yang keluar melalui proses ini. What is actually the fruit of the spirit yang keluar. Apa yang saya kepingin ada di Musa keluar di Ayub. Oke, kita doa ya. Anda bisa tarik napas, tenang. Dan katakan, Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena di tengah masalah kami, Kau mau mendengar penderitaan kami. Kau mau dengar jeritan batin kami. Kau gak mau sajak yang muluk-muluk dan suci dan kudus kata-katanya. Sempurna. Kau mau kami tidak legalistik. Kau mau kami jadi apa adanya, keluarin kepadamu. Karena Kau Allah Bapa kami yang sayang dan bisa mengerti hati anaknya seperti apa. Lord, aku berdoa agar pada proses emosi ini nanti di hari Kamis kita akan bagikan. Kenapa kok Tuhan izinkan itu terjadi? Dan harus lewati itu. Aku berdoa sementara menunggu dari sekarang sampai Kamis. Mereka melatih datang kepada Allah seperti Ayub teriak dalam sakit hatinya. Mereka akan bertemu dengan Engkau. There will be encounter with you. Aku berdoa pengalaman Yabok sebagai dari Yakub akan terjadi pada kita semua. Kami berani mempercaya itu akan terjadi. Encounter with God. Segala hormat pujian kami berikan padamu dalam nama Yesus. Amen. Oke. Thank you Ibu Ratna sudah mencatat catatannya. Anda yang gak keburu nyatet bisa ambil dari komen Ibu Ratna juga. Oke. Thank you untuk Ibu Jane yang juga memperhatikan pelajaran hari ini. Ini penting buat kita para pemimpin. Karena ini harus turun dari pemimpin ke jemaat. Gak bisa dari jemaatnya. And nanti jemaatnya bisa diajarin untuk datang ke Tuhan rather than ke gembalanya. Tapi gembalanya tetap diajak bertemu untuk mengarahkan langkah jalur yang dipilih Ayub keluar dari musibahnya. Dan mengalami transformasi. Kita ketemu lagi hari Kamis, semuanya murid Tuhan yang luar biasa. Sampai ketemu dengan
kelanjutan pelajaran ini. Have a good weekend.